Berani Bang Farlok menantang. Kalau misalnya nanti Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa akhirnya RJ, maka Bang Farlok akan maju dan melaporkan kembali soal ijazah ini. Karena beliau yakin betul ya dengan apa yang telah ditelitinya, terutama soal KKN dari Pak Jokowi. Ini adalah fakta asli, fakta lapangan yang tidak akan mungkin bisa ditepis. Apalagi beliau memang sudah punya saksi kunci dan punya orang-orang yang nantinya akan bersaksi di persidangan. Tentu ini adalah suatu keberanian yang nyata ya guys. Gua respect kepada Bang Farlok yang benar-benar berani. Walaupun beliau sendiri mengatakan banyak teror yang sudah dilayangkan kepada beliau gitu ya. Tapi ya inilah yang namanya bentuk perjuangan gitu. Dan gue juga yakin yang namanya pejuang itu ya tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah surut. Mati satu akan tumbuh 1000. Jadi walaupun nanti Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa misalnya nih ya, tapi semoga nggak mungkin lah ya, akan tiarap, maka pasti akan ada lagi yang muncul. Kali ini kita akan dengar ya statement dari Bang Farlok cukup menarik dan ada juga yang mulai kepanasan gitu ya, walaupun tidak dikasih panggung. Beraninya ngomong di belakang. Ya, Termul itu beraninya ngomong di belakang. Setiap diajakin debat malah justru lari ataupun kehilangan data. Setiap ditanyain data nggak ada datanya, dikasih data tetap aja nggak percaya. Nah inilah kocaknya. Makanya kita harus berjuang untuk membersihkan Termul gitu loh. Orang-orang yang hanyut dalam keyakinannya menghamba kepada manusia. Berjuang untuk manusia, harusnya kan berjuang untuk negara gitu ya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Yuk, kita berpikir cerdas, kita berpikir sehat. Kita ini orang-orang yang berpikir secara rasional. Seharusnya pihak kepolisian menempatkan hukum secara equal before the law. Ya, jadi Bang Bung, kalau ada aib-aib yang mau dibuka, saya yakin itu sudah dicari Bang. Saya yakin selain Rismond, kemarin itu juga sudah ada penawaran, sudah ada ancaman kepada Roy Suryo dan Tifa. Saya berharap Roy Suryo dan Tifa akan tetap teguh di jalannya. Tetapi jika mereka, teman-teman, nih omongan saya dengarkan. Karena saya sudah tergabung dalam tim ya, saya sering berbicara dengan Bang Refli, Bang Taufik juga. Kalau sampai nanti Roy Suryo Tifa berubah, tapi saya yakin tidak. Tapi jika seandainya itu Farlok yang akan meneruskan laporan ini bersama Bang Ifat, bersama saksi kunci saya akan membuat laporan baru. Dengan barang bukti yang saya ini. Kalau kasus ini sudah dibatalkan. Karena kasus ini kan kalau di hukum Indonesia itu kan sifatnya itu kan nebis in idem. Nebis in idem itu artinya adalah ketika suatu kasus yang pokok permasalahannya sudah diproses, itu kita melaporkan itu juga pasti ditolak. Kalau kasus ini sudah dibatalkan karena Dr. Tifa dan Roy seumpama, dan saya yakin tidak, seumpama memang berubah sikap seperti Rismond, maka camkan dan pegang omongan saya, Bang Ifat dan saksi kunci saya, serta orang dari Fakultas Hukum, dari Fakultas Kehutanan dari UGM akan membuat laporan baru tentang Jokowi. Dan ini buktinya bukan penelitian, tapi buktinya adalah bukti faktual, yang dimana bukti faktual itu tidak bisa dibantah hanya dengan omongan, tapi pembuktian. Saya yakinkan sekali lagi, saya akan tetap untuk melanjutkan kasus ini. Karena apa? Karena ini bukan tentang Jokowi. Terlalu kecil kalau hanya tentang Jokowi. Ini tentang Indonesia ke depan. Saya tidak mau generasi-generasi mendatang saya, generasi setelah kita 20-30 tahun ke depan akan terus menanggung sebuah beban sejarah. Apakah kita punya presiden ijazahnya asli atau tidak? Kita tidak mau membebani beban sejarah kepada bangsa dan negara ini ya, kepada generasi ke depan. Ini bukan tentang Jokowi, terlalu kecil kalau untuk Jokowi ini. Ini tentang Indonesia ke depan. Dan kita harus perjuangkan. Karena konsekuensinya ke depan ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena nanti jika Jokowi bisa diproses, gak usah dipenjara lah. Sudah masuk dalam kursi saksi dan terpidana saja, ya, terdakwa saja, maka Indonesia penegakan hukumnya akan dipandang secara baik. Kalau seorang presiden jika melakukan kesalahan saja, pengadilan di negeri ini, hukum di negeri ini bisa bertindak adil, apalagi hanya sekelas camat, sekelas bupati, sekelas gubernur, sekelas anggota DPR, mereka pasti akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan. Paham teman-teman apa yang saya katakan? Ini bukan hanya tentang Jokowi, tapi ini tentang Indonesia.
Ketika nanti kasus ini bisa diselesaikan, Indonesia ke depan akan mempunyai sebuah standar hukum yang tinggi. Seorang presiden saja ketika salah bisa diproses secara hukum, apalagi hanya masyarakat biasa atau pejabat biasa. Kita harus terus menyuarakan itu. Jadi kalau pendukung Jokowi kan tidak punya nasionalisme, tapi kalau kita lebih cinta terhadap Indonesia daripada hanya kepada orang yang kita dukung. Jadi ayo kita kawal terus kasus ini, karena mereka lah orang-orang pendukung Jokowi inilah penghancur negeri ini. Orang-orang Jokowi inilah yang menjadi perusak sebenarnya negeri ini. Karena di zaman sebelum Jokowi muncul, di zaman SBY, tidak pernah rakyat berhadapan dengan rakyat. Tidak pernah ada fitnah media sosial yang begitu luar biasa. Penghancur negeri ini adalah Jokowi dan para pendukungnya. Ini sudah bukan lagi tentang bagaimana kita menghormati mantan presiden. Tapi mantan presiden ini yang tidak berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang selama 10 tahun sudah memberi makan kepada dirinya. Yang selama 10 tahun sudah memberi jabatan kepada dia dan anaknya. Sudah tidak ada lagi sungkan untuk kepada seorang Jokowi. Karena ini bukan lagi kebencian, tapi ini menjaga Indonesia supaya utuh. Dia tidak ada lagi rasa cinta terhadap Indonesia yang namanya Jokowi itu. Nasionalisme dia sudah hilang di negeri ini. Saya tidak tahu dendam apa sampai keturunannya, ya, dia sampai melakukan kebencian itu dengan mengerahkan orang-orang pengikutnya yang tidak punya nasionalisme ini untuk merusak Indonesia. Ini bukan lagi tentang Jokowi, tapi tentang kelompok yang merusak bangsa dan negara ini. Lihat, apakah pendukung Jokowi punya rasa nasionalisme? Saya malah berpikir, jangan-jangan pendukung Jokowi ini dulu kakek moyangnya, jangan-jangan ya, adalah keturunan Londo Ireng pengkhianat negeri ini. Karena sifat itu diturunkan dengan DNA, keturunan itu sepertinya memang menurun kepada mereka, sehingga yang mereka cinta bukan Indonesia, tapi tuannya. Ini yang sering digaungkan sama pendukung, banyak panggilannya pendukung Jokowi, pendukung, ceboker, penjilat. Ini gelarnya ini, bukan hanya Firdaus saja yang gelarnya bintang 7, cuma pendukungnya Jokowi itu ada 3 gelar ya. Pendukung Jokowi mengatakan Jokowi terbaik. Dari kacamatanya bahwa Jokowi terbaik itu bahwa Pak Jokowi sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Itu yang menjadi barometer para pendukung-pendukungnya Jokowi selama ini yang saya lihat di Komal-Komal ketika memang saya ada di bawah pas lewat. Nah ini Bang Korok, dari beberapa poin ini, kalau memang Termul ini masih ada sedikit IQ, kalian mau ngomong sampai main thread tetap aja Jokowi terbaik, terserah kalian. Alang Mas, Kalian mau ngomong apa, narasi nanti waktunya. apa? Bang Tommy langsung Buat dilanjutkan, saya, Bang Tommy. Alang Ya. Mas ditahan ya. Terbaik. Buat apa? Nanti ada waktunya. Elang Mas kemarin itu di Komalnya Raden Mas Kirman membicarakan saya berdua dengan temennya satu lagi, ngomongin diskusi saya dengan siapa namanya, dengan Bang Yamin. Mereka mengatakan, Farlok itu cuman baca, Farlok itu gak bisa apa-apa sebenarnya, niatnya cuman menjatuhkan. Berani ngomong di Komal lain seperti itu. Saya dibilang membaca, saya dibilang hanya orang yang suka menjatuhkan orang lain. Padahal saya selalu open camp. Saya hobi membaca betul, tapi ketika diskusi, ketika saya membuat data-data itu sudah ada di pikiran saya, ya. Jadi orang-orang seperti ini, kalau memang meragukan saya, kalian debat sama saya sama-sama open camp. Seberapa kemampuan isi kepala kalian? Ya. Jadilah kelakuan Termul ini, menyerang dari belakang, ngomongin orang dari belakang, kan gampang sekarang. Hubungin Randy untuk berdebat dengan saya. Itu aja kok, simple. Sampai Randy itu ngakuin sendiri, susah bro nyari lawan buat kamu. Banyak pendukung Jokowi yang nggak mau diskusi sama kamu. Tanya Randy tuh, gue nggak ngomong apa-apa, ada WA-nya masih ya. Randy juga menawarkan ya, jangankan ini ya, Jokowi sendiri deh suruh debat. Oh jangan, nanti Yoda tahu kok tanya saya, kalau saya tanya malah gitu nanti. Ya, wong dia kepala sama lutut aja susah bedainnya kok. Saya pernah juga dikeroyok dengan termul gitu loh ya. Kalau analogika seorang ijazah itu tidak harus ke hukum sebenarnya, tinggal tunjukkan beres gitu loh. Karena ya mereka juga makan uang negara gitu loh. Kalau termul ini kan ngeyelnya kan ya itulah yang dibilang Bang Tommy tadi, dari
Pemkab Solo ke gubernur sampai presiden. Oke, benar, pakai ijazah palsu pun bisa. Pertanyaan saya juga dari narasumber kemarin juga bilang, kalau memang ada ijazah palsu, orang yang pernah kuliah pasti paham. Apa yang dikatakan Jokowi tentang proses ijazah, mendapatkan ijazah di UGM itu sebenarnya sudah sangat aneh sekali. Karena semua angkatannya yang di masuk tahun 80, angkatan 80, itu KKN-nya di sekitar bulan Juli sampai Oktober. Ya, sampai September. Itu rata-rata. Ya. Makanya kemarin ketika hadir saksi di sidang CLS di Surakarta, bisa saya patahkan. Ya, Pak Taufik itu saya kasih informasi melalui chat WA. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh saksi ini benar-benar sebuah kebohongan mutlak. Itu yang menjadi pembuktian bagaimana Jokowi memang tidak pernah KKN di Ketoyan. Karena lulus semua di wisuda angkatan 80 itu, semua rata-rata tahun 86. Saya punya buku hijaunya, Mas. Dan itu akan jadi bukti nanti di persidangan. Ayo masuk ke persidangan yuk. Makanya saya senang sekali kalau ini masuk ke persidangan. Ya. Jadi semua murid-murid yang semua mahasiswa angkatan 80 itu lulus tahun 86, termasuk saksi yang bersaksi yang saya temui, orang Fakultas Kehutanan langsung yang kuliah KKN di Ketoyan. Kalau Jokowi memang secerdas itu, dia lulus 5 tahun, wah hebat dia. Zaman dulu kalau bisa lulus S1 5 tahun, itu otaknya keren. Dan kalau kita lihat sosok Jokowi, pantas gak dia dijuluki sebagai manusia jenius? Logikanya di sana aja. Iya sih bener Bang. Cuman gitu. Maaf nih Bang, yang abang temui ini total SKS-nya berapa dulu di Fakultas Kehutanan itu? Kalau yang kuliah di Fakultas Kehutanan kemarin yang saya temui itu 120 SKS ditambah dengan KKN jadi 120 wajib dengan SKS ini ya 144 SKS dengan KKN semuanya ya. Ah betul. Bang Dima. Rata-rata segitu memang UGM Bang. Ya. Jadi saya teruskan ya teman-teman semuanya ya. Maka kalau memang Jokowi adalah orang yang jenius, dia lulus dalam waktu 5 tahun, maka betapa jeniusnya orang ini. Di saat orang-orang atau temennya, mahasiswa yang lain lulus 6 tahun. Tapi kalau lihat kecerdasan Jokowi, kalian yakin nggak Jokowi bisa lulus 5 tahun? Itu saja deh logikanya. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua teman-teman, ini yang paling menarik dari pembuktian Jokowi itu ijazahnya diyakini palsu adalah ketika Jokowi dengan jelas dia mengatakan IPK saya saja di bawah 2 bisa jadi presiden. Itu Jokowi sendiri yang mengucapkan. Dari sini tidak nyambung. Dia lulus katanya tahun 85, cuman 5 tahun, tapi IPK-nya di bawah 2. Tinggi-tinggi 6 tahun. Nah inilah teman-teman yang menjadi dasar bagaimana saat itu akhirnya saya menguatkan diri dengan segala resiko, saya melakukan investigasi, melihat keanehan ini. Dan ternyata boom, ketika saya datang ke Ketoyan, ketika saya menginvestigasi yang sudah 6 tempat saya investigasi, sampai ke luar Jawa, segala ke Kalimantan, dan ternyata wah gila ini, luar biasa. Itu yang membuat saya akhirnya fokus terhadap isu ijazah palsu ini. Dan saya sampai berani mengatakan apa, hei Jokowi, kamu penipu. Kamu itu penipu, pembohong. Tuntut saya Farhan Farlok. Kamu mengatakan kebohongan di depan publik, mengatakan KKN di Ketoyan. Kenapa pintu masuk saya di KKN? Teman-teman, jadi gini, pembuktian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Tifa itu bersifat penelitian namanya. Nah, kalau penelitian itu bisa disebut sebagai perspektif, akan bisa dan berlarut-larut ketika dilawan perspektif dari penelitian pihak lain. Betul atau enggak? Itu mudah. Tapi kalau penelitian secara faktual langsung ke lapangan, itu sulit untuk dilawan. Karena apa? Ketika saya membuat kesaksian, menghadirkan saksi kunci saya yang benar-benar ada di Ketoyan. Saya menghadirkan saksi saya yang benar-benar kuliah di UGM Fakultas Kehutanan yang KKN di Ketoyan, mengatakan tidak ada nama Jokowi, ini ada fotonya, ini ada videonya. Apa yang bisa dilakukan Jokowi? Apa yang bisa dilakukan Jokowi? Itu yang kemarin saya nyesel. Jujur saya nyesel ketika saya bersama Pak Taufik
kuasa hukum di sidang CLS itu terlalu buru-buru mengeluarkan kartu as itu. Di mana saat diwawancari oleh Kompas TV dan Tribun News, saya keceplosan menyebut nama orang yang diketoyan. Saya yakin orang yang benar-benar lulusan UGM atau orang yang benar-benar tahu itu, wah Pak, jangan teruskan. Bapak jangan masuk di pengadilan. Bapak akan kalah. Pasti ada yang memberikan nasihat seperti itu kepada si Jokowi ini. Makanya kenapa yang kemarin dia yakin untuk terus meneruskan kasus ini ke pengadilan, sekarang dia takut sampai menawarkan restoratif justice kepada orang-orang itu, ya. Jadi teman-teman semuanya, saya Farhan Farluk berani mempertanggungjawabkan secara pidana maupun secara moral anak keturunan saya, wallahi demi Allah, ya. Apa yang saya lakukan bukan karena saya benci Jokowi, tapi karena saya ingin Indonesia membuat sebuah sejarah yang jangan sampai sejarah ini membebani anak cucu kita. Dan saya berani untuk dituntut. Saya berani untuk direkam dan berikan kepada pihak-pihak Jokowi supaya saya dituntut. Saya mengatakan Jokowi seorang penipu dan pembohong karena sudah melakukan penipuan publik, diungkap di media nasional mengatakan KKN diketoyan. Dan saya siap menghadapi Anda Jokowi di pengadilan jika Anda melaporkan saya. Apakah benar Anda KKN diketoyan atau tidak? Ya, kemungkinan menang berat Mas Farhan bagi kita gitu kan. Ya karena wasitnya pun juga udah dipegang oleh kelompok sana gitu. Ya katanya walaupun Anda punya bukti beberapa banyak, misalkan contoh kan, ya nyatanya kan kemarin kan dari Polda kan mengatakan identik gitu kan. Identik juga nggak harus sama gitu. Bahkan sekarang antara Sekar Patori sama yang KW pun juga sama. Saya analogikan gitu aja Bang. Apakah resikonya yang saya alami tidak berat-berat sekali Bang? Berapa banyak DM ancaman ke saya, berapa banyak ancaman yang sampai mendoxing saya, alamat rumah saya, mengatakan dia tahu sekolah anak saya di mana, kegiatan saya apa saja. Tapi jika kita diam hanya karena ancaman itu, maka makin banyak penjahat yang akan tertawa, terbahak-bahak karena bisa melakukan kejahatannya, bahwa orang tidak ada yang berani untuk melawan kejahatan mereka. Itu prinsip saya. Saya selalu berprinsip mati hidup adalah sebuah takdir. Saya lebih baik daripada mati di tempat tidur, saya lebih baik mati di tempat perlawanan saya. Itu prinsip saya. Ya, dan satu lagi, ini bukan tentang Jokowi, sekali lagi terlalu kecil. Jokowi sudah tidak mungkin jadi presiden, tapi bagaimana dengan anak cucu kita nanti Indonesia ke depan? Ketika mereka bertanya, Pak bener nggak? Kayak bener nggak sih? Ada mantan presiden yang 2 periode ijazahnya diragukan dan sampai mati dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Alangkah kita merasa kok iya ya, itu ada peristiwa itu di masa kita dan kita cuma diam saja. Jadi buat pendukung Jokowi yang terhormat kalian, sadarlah, ini bukan tentang Jokowi, tapi ini tentang sejarah bangsa dan negaramu, ya. Ini tentang sejarah bangsa dan negaramu. Kalau kamu punya rasa nasionalisme yang tinggi di negeri ini, maka kamu akan menempatkan kecintaan kamu lebih tinggi kepada bangsa dan negaramu daripada daripada yang kamu dukung. Itu yang kalian harus pahami. Orang yang mencintai bangsa dan negaranya karena meyakini ya bahwa sebagian iman itu adalah mencintai bangsa dan negaranya. Dan itu yang kita lakukan. Beda dengan pendukung yang taat takluk kepada pendukung berbentuk manusia karena fanatisme. Mereka pasti ketakutan. Mereka menyimpan apa yang ada di dalam dunia nyata di dalam akun-akun fake. Pernah mereka berani bertemu secara nyata di dunia nyata, ngobrol, ketemu, diskusi, debat itu? Nggak pernah. Karena memang orang-orang yang mencintai secara fanatisme buta kepada personal itu menyimpan diri mereka di ruang-ruang paling bawah, seperti tikus mental mereka itu. Beda dengan orang yang benar-benar menginginkan, yuk kita menginginkan Indonesia ini menjadi lebih baik loh. Kita menginginkan, ayo dong. Ini bukan tentang Jokowi, tetapi tentang bagaimana Indonesia ke depan, sejarah ini jangan sampai, beban sejarah ini jangan sampai menjadi hutang kita kepada generasi mendatang. Harusnya kita berpikir seperti itu, ya. Kalau tentang Pak Jokowi, memang kita harus akui di mana di saat negeri ini, ya, di negeri ini ada lawan masyarakat dengan masyarakat berhantam-hantaman, rakyat berhadapan dengan rakyat. Itu dimulai di zaman Jokowi. Zaman SBY tidak ada, teman-teman. Di zaman SBY itu ketika kita mengkritik pemerintah, tidak ada buzzer pemerintah yang menyerang kita. Yang berhadapan adalah mereka. Saya ingat banget ketika mengkritik SBY itu yang berhadapan itu Andi Malarangeng, orang-orangnya SBY, dan mereka menghadapi dengan data. Ini kalian fitnah kalian apa narasi, nah, selalu seperti itu. Tapi kalau di zaman Jokowi, ya mungkin karena isi kepalanya kosong.
We walk the talk, not only talk the talk, karena kosong sekali, maka yang dimajukan adalah orang-orang buzzernya untuk supaya berhadapan-hadapan, sehingga substansi dari kritikan itu tidak bisa tertangkap oleh pemerintahannya. Nah, inilah yang dimulainya sistem buzzer itu sendiri. Dan bahayanya ketika buzzer ini, mereka tidak pernah cinta terhadap bangsa dan negara. Enggak ada cinta mereka pada bangsa negara. Mereka dibayar, mendapat bayaran, udah selesai. Mau negara ini hancur atau tidak, selesai bagi mereka. Karena yang dipentingkan mereka mendapat uang. Ya, mendapat uang, setelah mendapat bayaran selesai. Jadi ini teman-teman semuanya, kalau kita mau melihat nanti kalau kayak kasus ijazah Egi Sujana, Rismon minta maaf, Tifa mulai merengek minta ditutup kasusnya. Mbak Dewi, Anda sepertinya termasuk orang yang kurang literasi kayaknya. Ya, Tifa Roy itu tidak pernah minta dia ditutup dengan cara minta maaf. Makanya dengerin videonya secara lengkap. Sayang kalau Mbak Dewi ternyata cara berpikirannya dangkal seperti itu. Jangan buat video potongan. Coba dengarkan kata Refli Harun semua. Ini wajib dihentikan karena tidak sesuai dengan prosedural. Kasus ini seharusnya dihentikan oleh kejaksaan. Karena secara prosedural tidak memenuhi syarat secara KUHAP untuk diteruskan ke pengadilan. Karena ada pelanggaran-pelanggaran, salah satunya adalah pelanggaran terhadap P19 itu. Jadi kalau mau cerdas, dengarkan secara keseluruhan dan apa yang ada di dalam KUHAP kita. Saya hafal soalnya. Salah satunya adalah prosedural ketika suatu berkas itu dikembalikan oleh pihak kejaksaan kepada penyidik kepolisian, maka batas waktu harus dikembalikan selama 14 hari. Itu sesuai dengan KUHAP lama Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 pasal 138 ayat 2. Juga di KUHAP baru Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 pasal 62 ayat 2, batas waktunya 14 hari. Karena ini sudah lebih 14 hari, bahkan sampai sekarang ini tanggal 3 Mei, artinya sudah 3 bulan, kasus itu tidak segera dimasukkan berkasnya ke kejaksaan, maka seharusnya tidak boleh lagi diteruskan. Itulah titik dari dihentikannya gitu loh ya. Jadi itu teman-teman semuanya. Mbak Dewi kalau perlu lebih cerdas sedikit ya. Bang Parlok, Yap. Bang Parlok, sedikit Bang siap. Parlok. Tukang cebok itu nggak pusing, lu main ceret, lu tai keras, lu tai lembek, tetap dia cebok, Bang. Iya. Beda sama saya ya. Saya kalau bernarasi itu hati-hati, apalagi kalau berkaitan dengan pasal-pasal atau berkaitan dengan undang-undang. Saya harus hati-hati. Literasi saya harus cukup. Karena kalau kayak gitu, itu dibutuhkan pemahaman tentang literasi hukum. Silakan cek ya. Bukan ngeles, silakan cek. Karena tidak memenuhi syarat lagi. Melebihi batas waktu. Lihat KUHAP tuh. 14 hari. Dan sampai sekarang belum diserahkan kepada kejaksaan. Ini apakah bukan pelanggaran? Kecuali kalau negeri ini adalah sesuka-suka polisi. Ya. Boleh kapan saja, nggak boleh. Apalagi adanya KUHAP baru di mana P19 itu cuma sekali bisanya. Ya, kalau logikanya teman-teman, ya logikanya yang menawari restoratif justice itu siapa sih? Pihak Jokowi. Kalau mau restoratif pasti bergabung dengan Rismon kemarin. Tunggu, Bang. Dewi tadi yang dimaksud Dewi siapa, Bang? Dewi siapa tadi yang Itu dimaksud? Dewi Ana Jenderal itu kan sayang sekali orang seperti dia kurang literasi. Masalahnya dia Terbo membela. Dia Ya, kan karena terbo, mungkin kita mungkin menyerempet karena kita mulai membicarakan Prabowo, maka Dewi anak jenderal sekarang mencoba untuk membela Jokowi ya. Mbak Dewi yang terhormat, lawan kamu itu nanti, ini dengarin analisa saya. Lawan kamu nanti itu adalah pendukung Gibran. Ya. Lawan kamu itu pendukung Gibran. Prabowo aja gak berani ngelawan Gibran, kok kamu mau melawan Gibran. Kalau Prabowo berani ngelawan Gibran, gak mungkin bagaimana leluasanya pendukung-pendukung Gibran melakukan manuver-manuver. PSI bahkan sampai sekarang sudah menggerakkan semuanya. Ya, kamu gak perlu lawan kami pendukung Anies atau PDIP. Kamu pikirin aja di dalam selimut kamu sendiri tuh Gibran tuh. Ya.